berkembang dari tulisan mereka itu menyebutkan bahwa Syiah ini muncul pada awal sebelum Nabi. Ya. Tetapi kemudian ada juga yang berpendapat Syiah ini muncul di saat Rasulullah hidup. Nah, tentunya dua pendapat ini tidak akurat dan berlawanan dengan sejarah itu sendiri. Karena di masa Nabi belum ada namanya Syiah. Sebagaimana belum ada nama yang namanya kelompok Sunni. Yang ada adalah Allah katakan innad dina 'indallahil Islam. Agama sisi Allah adalah al-Islam. Hanya Rasulullah SAW menekankan ketika beliau menyampaikan ayat yang di dalam surat An-Nisa 115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di mana dalam ayat itu Allah mengatakan siapa yang menentang Rasulullah berarti tidak mengikuti sunnah Rasulullah dan tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Ketika ayat itu turun, siapa yang disebut kaum mukminin? Para sahabat radhiyallahu anhum. Maka siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum, kami akan palingkan kata Allah ke neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Di dalam riwayat yang sahih Rasulullah mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Rasulullah mengatakan kalian kalau hidup berikutnya akan menemukan berbagai macam perbedaan, maka saat itu hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin setelahku. Siapa mereka? Adalah para sahabat yang sudah terpilih sebagai khulafa' rasyidin wa 'adzu 'alaiha bin nawajid. Kamu pegang erat-erat dengan gigi gerahmu itu. Nah, keterangan ini ditangkap oleh Ibnu Abbas, sehingga beliaulah yang pertama kali menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Alkai, di mana Ibnu Abbas menyebutkan ketika menjelaskan ayat yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, menjelaskan pada hari di mana muka manusia itu cemerlang, Ibnu Abbas menerangkan mereka yang cemerlang mukanya itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa taswaddu wujuhun, mereka yang mukanya hitam hum ahlul bidah. Mereka itulah orang-orang yang termasuk berbuat bid'ah-bid'ah itu. Jadi kalau kita lihat keterangan dari Al-Qur'annya ada, dari sunnahnya ada, disimpulkan oleh Ibnu Abbas, istilah pertama yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masa Rasulullah belum ada Syiah. Istilah Syiah tidak muncul. Nah, makanya pendapat ulama-ulama Syiah termasuk yang kontemporer seperti Muhammad Husain Al-Kashiful Ghita itu menyebutkan bahwa sebagaimana juga referensi-referensi lain, saya akan menyebutkan sekadar bukti buat saudara sekalian. Jadi kalau ini referensi utamanya orang Syiah, kalau ini adalah rujukan seluruh ulama Syiah di dalam menetapkan adanya pengurangan dan penambahan dalam Al-Quran. Ini kitab asli, namanya Faslul Khitab fi Tahrif Kitab Rabbil Arbab, yang kemudian membawakan 1045 riwayat yang menyatakan adanya penambahan dan pengurangan terhadap Al-Quran. Nah, ini sangat berbahaya betul ini, dan ini diakui oleh mereka, sampai sekarang tidak ditolak oleh mereka. Nah, kemudian ada cara mereka di dalam mendekati orang-orang ahli sunnah, menggunakan buku-buku yang khusus ditujukan kepada ahli sunnah. Di sana mereka gunakan cara-cara pendekatan untuk menutupi semua kelemahan-kelemahan Syiah. Nah, ini model-modelnya nih. Saya dapat ini dari kedutaan Iran ini. Ya. Kemudian Hadiyah Syiah ini juga termasuk ini adalah buku rujukan orang-orang Syiah yang ditujukan kepada ahli sunnah. Jadi mereka punya siasat. Kemudian kita temukan ada sejumlah ulama Syiah yang meninggalkan Syiah masuk kepada ahli sunnah. Dan kita bersyukur betul. Kita sulit menemukan ulama ahli sunnah yang masuk Syiah, kecuali mereka yang memang dibeli, atau memang mereka sebenarnya bukan ulama Sunni tetapi berpura-pura seperti ulama Sunni karena mereka tidak diakui oleh orang-orang ahli sunnah sebagai ulama. Nah, ini seperti ini ya, Dr. Muhammad Tijani Samawi ini pembohong besar yang bukunya udah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk Kemudian Kutemukan Kebenaran. Itu menyimpang buku itu dan bohong besar. Ini ngaku orang Sunni terus masuk Syi'i.
padahal isinya sama sekali tidak menunjukkan kesunnihannya. Nah, kemudian inilah ulama-ulama yang benar dari kalangan ulama Syiah yang masuk ahli sunnah. Di antaranya Ayatollah Al-Uzma Abul Fadl Al-Burqi. Ini cukup mengalami penyiksaan di Iran beliau itu, sampai meninggal dalam keadaan sangat-sangat tertekan beliau. Kemudian ada juga ulama mereka yang hakim di tempat mereka di Iran sana, yang kemudian dibunuh oleh mereka karena keluar dari Syiah dan membongkar Syiah. Terakhir adalah seorang ulama dari Irak, yang kemudian beliau ini saya dengar terakhir juga dibunuh oleh mereka, yang menulis kitab Lillahi Tsumma Litarikh. Ini muridnya langsung Khomeini. Bahkan beliau mengungkapkan bagaimana Khomeini telah melakukan mut'ah di depan dia dengan anak kecil umur 4 atau 5 tahun, dan beliau sampaikan dalam bukunya ini. Sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal dilakukan oleh seorang tokoh seperti dia itu kan. Nah, ala kulli hal, dari apa yang dipaparkan tadi, bahwa kita temukan dari sumber-sumber Syiah rata-rata mengatakan, mengakui Syiah itu muncul pada masa Rasulullah SAW. Ternyata itu dapat dibantah